Rasisme. Mungkin itu adalah sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Rasisme dan diskriminasi adalah dua hal yang biasanya berjalan beriringan dan kerap terjadi di sekitar kita. Lalu, apa sih sebenarnya arti dari rasisme? Menurut William Julius Wilson, seorang profesor sosiologi dari Harvard University, rasisme adalah ideologi yang menampilkan dua hal. Satu, keyakinan bahwa kelompok ras tertentu secara biologis atau budaya lebih rendah daripada kelompok dominan. Dan dua, penggunaan keyakinan tersebut untuk merasionalisasi atau menentukan dan menjelaskan perlakuan, posisi sosial, dan pencapaian suatu kelompok ras dalam masyarakat. Indonesia memberikan hak konstitusional sebagai perlindungan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Namun pada kenyataannya masih ditemukan adanya perlakuan diskriminatif, khususnya pada kelompok minoritas. Sebenarnya, bagaimana awal mula terbentuknya rasisme di Indonesia? Salah satu akarnya merupakan peninggalan kolonial Belanda, yaitu stratifikasi sosial, yang merupakan pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Stratifikasi sosial ini sampai disahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, masyarakat dulu dikelompokkan menjadi 3, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing yang didominasi orang-orang keturunan Tionghoa, dan golongan pribumi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap diskriminatif telah ada sejak zaman dahulu. Manusia cenderung mengkotak-kotakan berdasarkan etnisnya. Jangan sampai hal ini menjadi suatu normalisasi dan pada akhirnya menjadi suatu permakluman dan kebiasaan. Karena sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa adanya perbedaan apapun. Jika hal ini tidak ditegakkan, maka akan timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Pada emisi 2016 lalu, wajah Frans Kaisiepo, salah satu tokoh nasional, muncul di uang Rp10.000. Ujaran-ujaran ketidaksetujuan bernada rasis menyebar luas di media massa. Warga menyebut wajah Kaisiepo sama seperti wajah monyet. Ejekan-ejekan serupa juga diterima oleh aktivis HAM asal Papua, Natalius Pigai, yang sering dicaci mirip gorila. Kasus lain ialah penganiayaan sistematis terhadap mahasiswa Irian Barat pada Asrama Kamasan 3, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kejadiannya bermula dari seorang provokator yang menyebarkan kabar bahwa mahasiswa Irian Jaya tidak mau mengibarkan bendera merah putih, bahkan mematahkan tiangnya. Walau tanpa bukti kuat, aparat keamanan dan militer langsung melancarkan ucapan rasis selama 3 hari berturut-turut. Aksi demonstrasi pun muncul secara spontan. Pada akhirnya, para aparat hanya menangkap para provokator. Anggota TNI yang melontarkan omongan hingga ancaman rasis dan melanggar HAM tidak ditangkap dan diproses. Ironisnya, korban rasisme tersebutlah yang dianiaya dan diproses oleh aparat keamanan dan militer Indonesia. Dampak yang amat jelas tentunya adalah tergores atau tercabutnya hak asasi manusia dari suatu manusia. Tak hanya itu, serangan-serangan semu inilah yang berhasil membuat robohnya mental dan psikis dari korban. Rasisme tertutup yang diinternalisasi maupun rasisme terbuka yang diekspresikan tentunya dapat berdampak ke sistem. Maka terpecahlah rasisme menjadi 2 level, yaitu rasisme individual dan rasisme sistematis.
Rasisme individual adalah memperlakukan orang lain dengan buruk hanya karena rasnya. Rasisme sistematis jauh lebih serius daripada itu. Orang dari suku Jawa akan lebih mudah hidup di Indonesia daripada orang dari Indonesia Timur. Dampak sebesar ini hanya bisa muncul dari pihak yang memiliki kekuatan besar. Contoh lain ialah standar kecantikan. Bahkan sampai saat ini, masih banyak produk memutihkan kulit yang beredar. Standar kecantikan yang ada tidak paham dengan rupa berbagai suku di Indonesia yang berbeda-beda. Orang dengan kulit putih akan lebih mudah disukai dari mereka yang berkulit gelap. Karena nyatanya, sampai saat ini, kulit putih menjadi impian banyak orang di Indonesia. Islam sendiri telah menegaskan larangan bersikap rasis. Dalam firman-Nya, surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa kita diciptakan berbeda-beda suku, ras, dan bangsa agar kita saling mengenal. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Hal tersebut juga dipertegas dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar. Diceritakan bahwa Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang mulia, adalah seorang mantan budak yang berkulit hitam legam. Tetapi kedudukan beliau tinggi di antara para sahabat. Beliau telah dipersaksikan masuk surga secara khusus yang belum tentu ada pada semua sahabat lainnya. Beliau juga adalah Sayyid para muadzin dan pengumandang azan pertama umat Islam. Dari cerita tersebut, sudah jelas sekali bahwa satu-satunya yang membedakan di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Bahkan, Islam melarang keras bentuk ta'assub, yaitu membela serta membabi buta hanya berdasarkan suku, ras, atau bangsa tertentu, tanpa mempedulikan apakah salah atau benar, zalim atau terzalimi. Hanya dalam agama, negeri kita tercinta pun telah mengatur perihal diskriminasi ini dengan sebaik mungkin dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 15, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 16. Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 17. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban. Lalu, bagaimanakah kita harus menyikapi isu rasisme ini? Alhamdulillah, kita sudah diberi anugerah berupa agama Islam.
Walaupun kita semua datang dari ras yang berbeda, budaya atau bangsa yang berbeda, di dalam agama Islam kita semua bersatu dan kita semua bersaudara. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 103. Dalam Islam sendiri, banyak sekali solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasisme dan diskriminasi ini. Yang pertama, jadilah seorang pemaaf. Bersabarlah terhadap yang mereka ucapkan dan jauhilah hal tersebut dengan cara yang baik. Yang ketiga, mengakhiri pembicaraan negatif untuk mencegah dampak buruk ke depannya. Kemudian, jika sudah terjadi, balaslah dengan perbuatan yang baik, dengan niat untuk membawa kedamaian. Yang terakhir, segeralah konsultasikan kepada ahlinya, seperti psikolog, jika telah memberikan dampak yang lebih buruk. Hentikan rasisme dan diskriminasi. Dimulai dari kamu. Bersama, kita bersatu. Untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton. Kita juga punya artikel tentang permasalahan ini yang linknya kalian bisa akses di description box ya.